Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan studi kita sekaligus kita menutup studi kristallisasi ini untuk kitab Yeskil. Ini sudah tema yang ke-32. Kita ambil temanya mengenai nubuat bangsa-bangsa yang tertulis di dalam pasal 25 sampai pasal 32. Nah ini nubuat bangsa-bangsa ini, semua nubuat itu terkait dengan sikap mereka ini atau terkait dengan Israel sebagai umat Tuhan, ya. Ini tetangga-tetangganya seperti begitu, ya. Nah, mari kita melihat dulu nubuat-nubuat ini. Ada beberapa bangsa di sini, tapi secara khusus nanti kita akan bicara tentang Tirus dan Mesir. Dan kita akan mengaplikasikannya kepada kondisi kita saat ini, karena Israel itu kan sebagai simbol daripada gereja, ya. Sehingga ketika kita menerapkannya, maka kita menerapkan kepada kondisi kita sebagai gereja di sini dan saat ini. Nah, mari kita melihat dulu Bani Amon. Cepat saja kita melihat ini bagaimana nubuat Nabi Yeskil terhadap Bani Amon, ya. Amon dengan Moab itu keturunan Lot, ya. Nah, ini Amon ini dia pasal 25, saya baca aja langsung. Dia bersikap, dikatakan begini, oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi sepi. Jadi ketika itu kan kita tahu Raja Sedekia raja terakhir itu Yehuda tuh dihancurkan, Raja Nebukadnezar, Babel, baik suci juga dihancurkan. Nah, ini bangsa Amon bilang syukur gitu loh, kayak ngeledek begitu, ya. Dan akhirnya dia mendapat disiplin atau penghakiman Tuhan atas bangsa Amon. Dan Amon ini tidak ada lagi dalam sejarah, bangsa ini lenyap, ya. Kemudian Moab juga begitu. Sikapnya ini dia katakan begini, ayat 8 ini. Sungguh kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain. Jadi ngeledeknya tuh, ya kalian, kamu sama aja kok, bukan umat pilihan Tuhan, sama aja kok dengan bangsa-bangsa lain. Kira-kira begitu, ya. Bangsa Moab juga ini dikena penghakiman Tuhan. Kita nggak usah baca semuanya itu, ya. Kemudian Edom ini adalah keturunannya Esau, saudaranya Yakub, ya, kita tahu itu. Ini emang udah musuh bebuyutannya daripada Israel ini, ya. Dikatakan ayat 12, Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Nah, ini ya kesalahan Edom. Dia juga mendapat penghakiman. Bahkan dikatakan di sini, aku akan melakukan pembalasanku, kata Tuhan, terhadap Edom dengan tangan umatku Israel. Jadi dalam peperangan berkali-kali Edom akan dikalahkan oleh Israel. Kemudian ini mengenai Filistin. Ini juga musuh bebuyutan Israel juga ini, ya. Dikatakan di sini ayat 15, orang Filistin membalaskan dendam kesumat dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel. Jadi ini bangsa-bangsa ini termasuk Filistin ini, pokoknya begitu lihat Israel celaka, ya karena dosa Israel, ya Tuhan mendidik begitu kerajaan Yehuda, buang Israel ke Babel. Nah, ini ngomong begitu, ya. Gembira dia malah, kayak sama dengan Amon juga bersyukur. Nah, ini bangsa ini juga hilang lenyap dalam sejarah ini. Jadi orang Palestina yang saat ini itu bukan orang Filistin yang 7 bangsa itu, ya. Udah lain lagi, ya, itu udah pendatang kan. Nah, karena kita masuklah kepada dua kota atau dua bangsa lah ini yang dikatakannya, kota ini ya, atau bangsa, ya. Tirus dengan Mesir, ya. Nah, mari kita melihat, di Tirus ini panjang sekali, sampai 3 pasal diceritakan tentang Tirus ini, ya. Tapi kita nggak akan baca itu, tapi kita akan lihat ciri utama daripada Tirus itu dan kaitannya dengan Israel nanti, bagaimana dia, ya. Mari kita melihat dulu Tirus ini, ya. Kaitannya dengan Israel dulu. Pasal 26 ayat 2. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu, ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh. Ya, ini sama aja dengan Bani Amon, hampir sama bilangnya syukur, ya. Rasain gitu loh, ya. Yerusalem sudah hancur, ya.
Dan dikatakan ini, aku menjadi penuh, kata Tirus ya. Tapi ia menjadi reruntuhan ya. Nah ini yang pertama kurang lebih yang diucapkan oleh Tirus. Tapi bukan itu aja persoalannya, kaitannya antara Tirus dengan Israel. Ini karena Tirus, kalau kita baca 3 pasal ini, ciri utama daripada Tirus ini adalah kepandaiannya berdagang. Ya, dia menjadi kaya, menjadi hebat karena kemampuannya berdagang itu. Barang dagangannya banyak sekali yang didagangkan di sini. Dan Israel termasuk bangsa yang berdagang juga dengan Tirus. Coba dulu kita lihat ya. Pasal 27 ya. Pasal 27 ayat yang ke-17 ya. Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau. Di sini dikatakan mereka menukarkan gandum dan sebagainya. Dan memang Tirus ini selain dia ngeledek Israel gitu, ya syukur katanya kamu udah hancur. Tapi memang ada hubungan, memang Israel itu dagang dengan Tirus. Ya, nanti kita aplikasikan ini maksudnya apa nih, dagang, umat Tuhan dagang, emangnya kenapa gitu kan? Nanti kita lihat. Tapi intinya Tirus ini hancur, dihancurkan oleh Tuhan. Bukan cuma itu juga, ada kesombongannya juga. Coba kalau kita lihat pasal 28 ini, karena engkau menjadi tinggi hati, ya, dan sebagainya, bahwa walaupun engkau ini manusia, engkau menganggap dirimu sebagai Allah dan sebagainya ya. Kesombongan juga ya Raja Tirus ini ya. Nah, kemudian kita langsung aja Mas. Jadi ada 2 poin ya mengenai Tirus ya. Yang pertama ya memang dia sombong. Dia ngeledekin orang, dia sombong dan berdagang lah ini ya. Kemampuannya dia berdagang hebat, dan dia punya ya dia mengatakan Israel syukur dan berdagang juga dengan Israel. Nanti kita lihat ya apa itu aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini dengan gereja ini ya. Kemudian Mesir lah langsung kita ya. Ini juga 4 pasal, malah lebih banyak ini. Dari pasal 30, 31, 32, dari pasal 29, 30, 31, 32. 4 pasal bicara soal Mesir ya. Nah, Mesir ini di sini dibicarakan seperti apa, kemegahan ya. Kalau kita baca ini 4 pasal ini, Firaun ini dia merasa hebat, merasa megah, merasa bangga, merasa kuat dan sebagainya ya. Dan kaitannya dengan Israel jadi bersandar kepada Mesir, mengandalkan Mesir. Nah, mari kita lihat ya ayat 20, pasal 29 ayat yang ke-6. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel, itu pada saat mereka memegang engkau dengan tangan. Ini orang Israel itu memegang, bersandar kepada Mesir, tapi Tuhan bilang engkau seperti tongkat bambu ya. Dan akhirnya engkau melukai bahu mereka semua. Pada waktu mereka, maksudnya Israel itu bertopang kepada Mesir, mengandalkan Mesir, minta pertolongan ke Mesir, kira-kira begitu ya yang dimaksud di sini. Atau kita lihat lagi ayat yang ke-16 ini ya. Dan bagi kaum Israel, mereka atau orang Mesir ini tidak lagi menjadi kepercayaan. Ya, jadi Israel nggak percaya Tuhan lagi, jadi bersandar kepada Mesir gitu loh, percaya kepada Mesir. Ini yang dimaksud ini ya. Dikatakan di sini, saya baca lagi ya. Dan bagi kaum Israel, mereka tidak lagi menjadi kepercayaan yang mengingatkan kesalahan Israel kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan. Nah, jadi mengenai Mesir ini ada 4 pasal ini. Intinya begini. Mesir ini ya tentu dia digambarkanlah di situ, memang dia kerajaan atau bangsa yang besar, bangsa yang peradabannya bagus, yang kaya dan apa semua, dan membuat Israel bersandar atau meminta pertolongan atau menjadi kepercayaan Israel ini Mesir ini ya. Nah ini dia apanya. Nah oke lah, kita langsung aja aplikasikan ya apa cerita ini ya. Karena ini ada sesuatu yang sangat penting ini yang harus. Ini ada, mungkin kita perlu komentar sedikit lah ini ya, karena ada orang yang
mengaplikasikannya atau menafsirkan ini, Raja Tirus ini yang pasal 28 di JSK ini, yang ayat yang ke 11 ayat mulainya 12 lah itu ya. Karena di sini dibilang gambar dari kesempurnaan, engkau penuh hikmat, engkau di Taman Eden dan sebagainya, engkau sombong. Nah ini akhirnya diterapkan kepada kejatuhan iblis. Nah ini sebenarnya penafsiran yang walaupun sebenarnya udah diterima berabad-abad, barangkali sejak zaman ya dikatakan bapak-bapak gereja itu atau apa zaman itu udah banyak penafsir ini mengambil ayat ini. Juga Yesaya 14 itu diterapkan kepada cerita mengenai kejatuhan iblis. Katanya iblis itu tadinya malaikat yang namanya Lucifer, terjatuh karena berontak. Ini mencomot ayat ini ya. Itu sebenarnya mencomot ayat ya di luar konteks. Ini konteksnya bicara Raja Tirus kok, bicara manusia. Ini dibilang di sini Taman Eden ya. Bicara di sini manusia, dikatakan ayat 28 ini. Padahal engkau adalah manusia, ayat yang kedua. Di sini juga dibilang ayat yang ke-9, engkau adalah manusia. Ya memang sedang bicara Raja Tirus ya. Bukan bicara soal kejatuhan iblis. Jadi jangan mencopot ayat untuk itu ya, karena iblis itu sebenarnya ada di bagian lain saya sudah bicara itu sebenarnya binatang ya, sejenis binatang atau makhluk yang diciptakan Tuhan ya, untuk membentuk, jadi alat lah dipakai untuk memproses manusia agar manusia menjadi serupa dan segambar dengan dia. Itu binatang. Kalau Kejadian 3 itu jelas itu. Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan Tuhan. Ya, ular ini siapa? Di Taman Eden tuh ular tuh bisa ngomong ya, itu jelas ularnya bukan ular jasmani itu. Itu simbol aja. Simbol siapa ular itu yang bisa ngomong, yang menggoda si Hawa ya, akhirnya Adam pun jatuh. Kalau di dalam Wahyu udah jelas tuh kayak pasal 12, pasal 20 atau 21 itu udah jelas itu bahwa ular itu atau naga itu adalah iblis. Jadi ular yang bisa ngomong di Taman Eden itu sebenarnya simbol daripada setan. Dan ular itu dijadikan oleh Tuhan. Itu di Kejadian 31 jelas itu. Kemudian di dalam Yohanes juga jelas itu. Yohanes 8. Dibilang iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Jadi bukan artinya iblis itu tadinya malaikat baik terus jadi jahat. Enggak. Dia memang pembunuh manusia sejak semula. Ya, bukan karena dia tadinya baik terus jatuh. Enggak gitu, ya. Di dalam surat Yohanes juga dibilang, iblis itu pembunuh manusia sejak semula, dari mulanya. Jadi iblis itu sejarahnya dari mulanya ya udah memang binatang. Tapi memang diberikan kecerdasan oleh Tuhan, roh-roh jahat itu ya. Makanannya manusia, katakan dikutuk sama Tuhan, kau makan merayap ular itu makan debu. Ya debu itu di situ bukan lagi debu jasmani, nggak ada ular makan debu. Yang ada kalau ular jasmani makan kodok kali, ada yang makan kambing, ada juga makan manusia. Nggak ada ular makan debu. Yang dimaksud debu di situ manusia, dalam arti iblis itu makanannya jadi manusia itu. Ya, dikutuk oleh Tuhan ya, sehingga dia binatang ini makanannya manusia. Dengan tipu dayanya itu dia memakan manusia itu, ditelan ya begitu ya. Itu iblis itu. Jadi Raja Tirus yang di Yeskiel 28 jangan diterapkan kepada kejatuhan iblis. Iblis nggak jatuh. Dari mulanya emang dia udah diciptakan sebagai pembunuh manusia, pendusta. Kalau digabung nih, dia mendustai untuk membunuh gitu. Memang dia dikutuk begitu. Dan itu memang diciptakan Tuhan dengan satu maksud. Iblis itu budaknya Tuhan. Kalau Tuhan membentuk seseorang, misalnya Ayub lah. Contoh, Tuhan membentuk Ayub, dia pakai itu. Setan itu jadi alat ya untuk mendidik Ayub ini, supaya Ayub ini akhirnya jadi mengenal Tuhan ya. Jadi iblis itu binatang yang diciptakan Tuhan, yang kita harus taklukkan ya. Jadi jangan ambil ayat ini Yeskiel 28. Oke lah, sekarang kita aplikasikan lah yang sebenarnya ini. Jadi siapa ini Tirus dengan Mesir ini yang terkait dengan Israel? Kita ginikan aja lah. Israel itu jelas simbol daripada gereja ya. Sebagai umat Tuhan, dia itu Israel simbol daripada gereja. Nah, kita tahu dalam perjanjian baru, kita juga jangan menafsir sembarang-barang begitu semau-maunya aja. Kita harus lihat dulu ya. Dalam perjanjian baru itu musuhnya umat Tuhan. Ini kan bisa dibilang bangsa-bangsa ini kan jadi musuh dari Israel. Musuh umat Tuhan di dalam perjanjian baru, musuh gereja, itu ada 3.
Pertama, dunia yang dalam arti sistem, ya. Dunia dengan segala kemegahannya, sistem, ya, artinya suatu gaya hidup lah, atau pemerintahannya dan sebagainya, itu semua dunia, kosmos, istilah Yunani itu maksudnya. Dan musuhnya kedua umat Tuhan itu adalah kedagingannya, ya, manusia, karena kita sudah jatuh dalam dosa, nah, kedagingan kita itu jadi musuh kita. Kemudian kita tahu musuh kita, karena Alkitab bilang perjuangan kita bukan lawan darah daging, musuh kita bukan manusia, tapi iblis, roh jahat, dibilang itu, ya. Di Efesus itu jelas. Jadi musuh kita ada 3 nih. Dunia dalam arti sistem itu, yang penguasa dunia itu iblis, ya. Dalam perjanjian baru itu penguasa dunia itu iblis. Jangan bilang penguasa dunia itu Tuhan, bukan. Justru Yesus itu dibunuh oleh dunia keagamaan di zamannya itu. Dunia itu bisa dunia secara umum pengertiannya, bisa dunia keagamaan, sama itu. Itu yang membunuh Yesus itu. Dalam percakapan malam terakhir kan Yesus jelas itu, bicara itu, dunia itu yang membenci dia tanpa alasan dan sebagainya. Jadi musuh kita ada 3, dunia, kedagingan, dan iblis, roh jahat. Nah, di dalam perjanjian lama, gereja itu kan simbolnya Israel. Israel juga punya musuh 3 kalau kita lihat ceritanya itu. Israel waktu di Mesir, Mesir itu sebenarnya simbol dari dunia. Karena Mesir itu memperbudak, ya. Mesir itu memperbudak Israel dengan cara engkau dapat makan, ya, makanya ada bawang pre, apa daging atau apa semuanya. Engkau dapat makan tapi engkau perbudak, ya, kerja paksa dan sebagainya, nggak bisa beribadah sama Tuhan. Israel itu di Mesir nggak bisa beribadah karena diperbudak oleh dunia, oleh Mesir. Jadi Mesir simbol dari dunia. Kemudian padang gurun, Israel kan keluar dari dunia ini, ya. Jadi caranya memang melawan dunia itu jangan dilawan sistemnya, nggak bisa. Kalau dunia itu emang udah begitu, nanti ada waktunya dunia itu akan dihancurkan, sistemnya itu, kosmosnya itu. Tapi sekarang ini kalau orang umat Tuhan keluar dari situ, nggak ada jalan lain. Jangan coba-coba merubah sistem yang ada, baik dunia secara umum maupun dunia keagamaan, itu nggak bisa lagi dirubah. Ada waktunya nanti kita lihat. Pokoknya musuh itu umat Tuhan tuh satu, dunia, ya. Yang kedua, musuh itu padang gurun itu simbol daripada kedagingan. Cirinya daripada kedagingan itu nggak percaya dan sungut-sungut. Ini nih, orang Israel selama di padang gurun dia bersungut-sungut itu, tidak percaya Tuhan, bersungut-sungut. Ini cirinya, ya. Kedagingan itu banyak, ya, kedagingan juga, ya banyak, ya, dosa-dosanya, tapi itu di daftar itu perbuatan daging yang Paulus daftar itu di Galatia, ya. Tapi ciri utamanya itu orang yang hidup dalam daging itu tidak percaya dan akibatnya bersungut-sungut. Ini terkait juga, ya. Kemudian yang ketiga, musuh begitu Israel nyebrang sungai Yordan, dia harus menghadapi 7 bangsa. Ini simbol 7 bangsa ini simbol daripada iblis, roh jahat. Karena kita perjuangannya gereja bukan, kalau Israel memang karena dia simbol, ya dia perjuangannya musuh 7 bangsa itu yang harus diusirnya di tanah perjanjian itu. Tapi kalau kita gereja, itu iblis, roh jahat. Jadi musuh kita ini 3. Dunia, kedagingan, ini dunia disimbolkan Mesir, kedagingan disimbolkan padang gurun, dan roh jahat disimbolkan oleh 7 bangsa itu di tanah perjanjian. Nah, kita akan bicara soal Mesir ini sekarang, ya. Musuh gereja itu Mesir, atau saya gabungkanlah sekaligus, ya, antara Tirus. Karena Tirus ini kuncinya, Tirus itu pandai berdagang, ini dia nih. Kalau Mesir itu kemegahannya atau kekayaannya atau kehebatannya yang membuat Israel bersandar, atau umat Tuhan bersandar sama dia. Nah, mari kita coba terapkan dulu. Sekaligus kita gabunglah dulu Tirus dengan Mesir ini yang merupakan simbol musuh kita. Saya langsung aja masuk dalam cerita tentang Tuhan Yesus itu yang mengusir perdagangan. Karena kan Tirus simbolnya dagang, kan. Kemegahan juga di situ Mesir. Ya, kita gabungkan dulu aja. Saya ambil dari satu cerita, mudah-mudahan ini bisa membuat kita semakin jelas, ya, sebenarnya apa perjuangan kita ini. Di Bait Suci itu, Yesus masuk itu, Bait Suci itu sangat megah itu, karena itu dibangun Zerubabel tapi dipugar oleh Herodes selama 46 tahun.
Bait suci itu dia punya juga mahkamah agama. Kayafas di zaman Yesus itu ketuanya. Sanhedrin ini mahkamah agama. Ada 70 anggotanya. Dia punya kekuasaan. Kekuasaan bahkan untuk secara bukan hanya keagamaan, secara sosial juga dia bisa ya. Hanya dia nggak boleh hukum mati orang, itu aja. Kalau hukum pukul itu bisa ya. Jadi kekuatan ini Sanhedrin ini hebat ini. Tapi dia dagang di bait suci itu. Kayak Tirus ya, pandai dia berdagang. Caranya dia bilang kalau kamu nanti, karena orang Israel harus datang ke bait suci 3 kali setahun, Paskah, Pentakosta, Tabernakel, harus ngasih korban. Nah, kalau orang Farisi bilang kalau kamu beli itu korban itu binatang-binatang di luar sana, kami nggak tahu itu tahir atau enggak. Tapi yang di dalam ini, di pelataran bait suci ini sudah tahir nih, kami sudah periksa. Tapi harganya kami naikin lebih tinggi daripada harga pasar. Namanya juga dagang, kan cari untung. Demikianlah ini orang Farisi itu orang cari untung, ya, dengan pelayanan mereka dagang itu di bait suci. Nah, Yesus masuk, orang lain nggak ada yang tahu bahwa terjadi perdagangan di situ. Hanya Yesus yang punya penglihatan. Dia lihat, oh ini bukan lagi rumah Bapakku ini. Kau udah kau jadikan jadi sarang penyamun. Karena namanya perdagangan, udah pasti akan ada sikut menyikut, akan ada uang jabatan, perebutan, sebagainya di situ. Udah jadi penyamun ini, sarang penyamun ini. Bukan lagi bukan lagi rumah Tuhan. Nah, disitulah Yesus hancurkan, ngamuk dan sebagainya. Dan akhirnya, tahun 70 Masehi, Yesus mati kurang lebih 30 Masehi itu, 40 tahun kurang lebih itu, bait suci itu hancur. Dihancurkan oleh Jenderal Titus orang Roma itu. Sampai sekarang nggak bangun-bangun lagi. Nggak ada lagi. Jadi, gereja yang bersandar kepada dunia dalam arti kemegahannya, kekayaannya, kekuasaannya, dan dagang. Nah, ini yang apa? Ingat ya, saya harus bedakan berdagang di bait suci dengan berdagang di luar itu. Karena begini, saya harus jelasin dulu, jangan nanti pikir kalau berdagang itu salah. Enggak, Paulus pun berdagang ya. Orang di dunia ini nggak mungkin bisa nggak dagang. Kan dagang itu kan transaksi jual beli. Dan yang dijual itu kan bukan hanya barang, tapi jasa juga, kemampuan, keahlian, dan sebagainya. Setiap orang yang mencari makan di dunia ini mesti dagang. Entahkah dia jual barang, entahkah dia jual keahlian dia atau kemampuan dia. Nah, kalau Paulus, dia dua-duanya itu. Dia beli dulu kainnya, ya, setelah itu dia punya keahlian bikin tenda, baru dia jual. Jadi dia beli barang, dia punya keahlian, dia jual itu untuk mendapatkan memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan kawan-kawan seperjalanannya. Jadi petani juga berdagang, dia punya keahlian ngasih hasil bumi, dijual. Nelayan juga berdagang juga, karena dia ngambil itu hasil bumi, dia jual kan untuk kebutuhan dia. Semuanya orang berdagang di dunia ini, tidak apa-apa. Memang harus berdagang. Malah kita bilang, Paulus bilang, kau kalau nggak bekerja jangan makan, katanya. Artinya kau harus dagang. Apapun kau ya, tapi dagangnya benar ya, jangan maksudnya jadi bisnis nggak benar, enggak. Maksudnya dagang, ya, supaya kau bisa makan. Tapi jangan di dalam bait suci. Nah, ini dia. Apa artinya? Dunia kekristenan udah dunia penuh perdagangan ini, karena udah terjadi transaksi jual beli ya. Saya beri contoh ini 3 ajaran palsu yang di kitab Wahyu itu ya. Jebel, Bileam, Nikolaus. Bileam ini dagang ini ya. Nah, saya mau jelasin dulu mengenai dagang ini ya, di bait suci ini, karena ini para pedagang baik di dalam dunia kekristenan ini ya, ini pinter-pinter nih. Dia bisa ngutip-ngutip ayat ya, untuk membenarkan perdagangannya itu ya. Dia bilang kan ayat Alkitab itu jelas, orang yang melayani harusnya ada yang dari suku Lewi lagi diambil. Macam-macam lah ayat dia buktikan bahwa wajar kalau saya kasih firman Tuhan, saya dapat duit. Tunggu dulu, ada perbedaannya yang jelas sekali, beda sekali ya. Tapi ini emang kembali ya, saya mau bisa bilang ini butuh penglihatan lah. Yesus itu waktu di bait suci itu, waktu belum datang Yesus itu tidak ada terjadi keributan, tidak ada. Semuanya orang biasa aja. Orang Farisi pun barangkali dengan jubahnya yang hebat tuh, ada ayatnya itu. Dia jalan-jalan, mengontrol ya situasi, bagaimana korban ini apa semua. Sementara orang-orang ada money changernya juga itu. Mereka damai lah ya. Baru begitu datang Yesus, Yesus melihat. Jadi masalahnya ini orang harus melihat dunia kekristenan ini. Kalau orang melihat, dapat kasih karunia untuk melihat, barulah orang itu tahu dunia kekristenan ini dunia perdagangan habis-habisan ini.
Semua dijualin, mulai dari firman, mulai dari buku, mulai apa dulu, semuanya dijual. Sampai ada minyak di simbol Roh Kudus, itu pun dijual. Macam-macam perjualan itu, ayat-ayat pun dicomot, mulai persepuluhan, buah sulung lah, janji iman, macam-macam semuanya. Segala macam cara, ya. Bagaimana saya dapat uang dari pelayanan, kira-kira begitu. Sementara Yesus itu maupun murid-muridnya Paulus itu dalam pelayanan, Yesus itu ngasih makan, ngasih roti. Memang dia ada orang perempuan-perempuan kaya digerakkan Tuhan mendukung pelayanannya. Paulus pun juga kadang-kadang ya menerima sumbangan dari gereja di Filipi atau menerima dari teman-temannya. Kadang-kadang ya kerelaan ada orang digerakkan Tuhan, nggak salah. Kalau kita melayani Tuhan, ngasih firman apa semuanya, melayani jiwa-jiwa atau ada yang digerakkan, nggak salah nerima itu. Tapi kalau dagang ya ini hati-hati. Dagang itu dibikin sistem. Ya sedemikian sehingga apa yang kita kerjakan itu menghasilkan uang pasti. Entah itu namanya gaji bulanan, apalagi ada yang nekenin kalau persepuluhan ada 2 sulung. Itu artinya seluruh gajimu bulan Januari itu kasih ke sini. Ya. Nanti Februari kau makan apa itu urusanmu lah. Ngerti lu ini dagangnya orang-orang Farisi ahli Taurat ini ya di zaman ini ya. Oh, dunia kekristenan penuh dagang, ya. Penuh perdagangan, ya. Karena itu dan itu sudah diajarkan. Itulah diajaran Bileam. Sudah dibenarkan dalam dunia kekristenan, ya. Perampasan otoritas juga Jebel itu, Nikolaus juga menaklukkan kaum awam. Sudah diajarin. Ya, jadi orang di dalam dunia kekristenan ini kalau mau masuk dalam pelayanan dia kalau dia nggak dikasih penglihatan oleh Tuhan dia pasti dagang. Dia akan jual apa yang dia punya kemampuan dari Tuhan itu ya. Entah kemampuan berkhotbah, entah karunia menyanyi, entah karunia semuanya, karena mujizat semuanya didagangin pastilah ya. Karena dunia kekristenan memang dunia perdagangan ini. Jangan bodoh lah ya. Yang jangan cuma curi-curi ayat lah untuk membuktikan enggak kita wajar. Nah, ya nantilah. Sekarang ini aja. Saya ambil kesimpulan aja. Karena kalau soal perdebatan ini nggak ada gunanya juga nih ya kan. Kita lihatlah ya. Yesus itu ketika datang ke bait suci di 2000 tahun yang lalu itu, kedatangannya itu ke bait suci ke Yerusalem itu masuk dia ke dalam. Dia menghakimi itu bait suci itu. Diberantakin itu semuanya. Dilemparlah itu meja karena terjadi perdagangan, karena udah jadi sarang penyamun ini bait suci. Sekarang kedatangan kita percaya kan Yesus akan datang lagi ya, walaupun ada orang bilang kan kedatangan kedua, ya udahlah kita pakai dulu istilah itu. Kedatangannya di akhir zaman ini. Saudara pikir dia datang untuk apa? Mau bawa orang ke surga gitu? Angkat, ada ajaran rapture, terangkat gitu. Jangan mau ditipu-tipu sama dunia kekristenan ini. Jangan, bukan itu. Yesus datang akan menghakimi bait sucinya, ya. Gereja yang sudah jadi dunia kekristenan ini, dunia perdagangan ini, dia akan datang menghakimi. Oh, dibongkar bangkir itu nanti. Disitulah di Matius 7 jelas ya. Aku akan terus terang menyatakan siapa yang jadi hamba, dalam arti hamba beneran hamba Tuhan, mana yang memang manajer yang melakukan perdagangan, manajer mana yang nggak bisa dagang. Dia merekrut orang, tarik orang kepada dirinya, melakukan perencanaan, planning, organizing, leading, controlling. Itulah kerjaan manajer. Mimpin denominasi hampir melakukan semuanya itu kan gitu kan. Dagang itu udah nggak usah lagi berbantah. Nanti kita lihatlah ya, karena kita gini ya, kita ini saling kenal Bapak Saudara, saling kenal. Nama saya tetap Irnawan, nama saudara juga tetap nama asli ya. Kayak Petrus, Paulus itu Yohanes, namanya tetap begitu ya. Kita akan saling kenal kok, saling kenal, benar-benar saling kenal. Mati itu cuman keluar dari tubuh jasmani ini. Ini tubuh saya ini bukan tubuh saya ini tubuh yang saya pakai aja ini sementara. Ini nanti membusuk dia bau tanah dikebuang, saya buang ini. Dan saya juga nggak betah tinggal di mana. Saya itu di dalam tubuh saya ada ya, kita akan nama saya tetap itu kalau saya nanti mati tinggalin ini, nama saya tetap ingat. Siapa nama istri saya, siapa teman-teman saya, siapa anak-anak saya tetap ingat. Nah, disinilah kita, sebagian orang akan dipermalukan ketika Tuhan datang ya. Dunia kekristenan ini, sebagian dipermalukan, sebagian tidak. Apakah yang tidak itu lebih hebat dari yang lain? Bukan. Yang tidak itu yang mendapat kasih karunia, dipilih.
Karena dalam kekristenan ini banyak kan dipanggil, sedikit dan dipilih, ya. Itu dalam Lukas pasal berapa tuh? Lukas pasal 10 ya, 12, Lukas pasal 12 ayat 32. Kawanan kecil, ya. Bapak di surga Yesus bilang ya, itu soal kekhawatiran akan kehidupan dunia ini. Terus Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir kamu ya, kawanan kecil ya, karena Bapamu di surga sudah berkenan memberikan kerajaan. Jadi kerajaan surga itu gratis diberikan kepada orang yang dipilih Tuhan. Bukan karena orang yang dipilih ini kawanan kecil lebih hebat dari orang lain. Barangkali dia orang-orang sangat sederhana, nggak sehebat-hebat manajer-manajer para pedagang di Indonesia Kristenan ini, yang nggak punya kemampuan barangkali kawanan kecil ini. Tapi mereka adalah orang yang dipisahkan, mendapat kasih karunia untuk bukan hanya dipanggil, tapi dipilih. Dipanggil juga dapat kasih karunia itu. Tapi bukan biasanya, memang kalau orang dipanggil saja oleh Tuhan, pasti dagang lah itu. Udah nggak usah berbantah lah. Nanti kita lihat lah nanti ya. Tapi dipilih, ini adalah kawan kecil. Ketika Yesus datang, kita sebagai kawanan kecil akan dimanifestasikan, dinyatakan untuk memerintah bumi ini. Bergeraklah bumi ini menuju langit dan bumi yang baru ya. Itulah ya kita lihatlah nanti ya. Karena pada akhirnya itu kan semua omongan kita, semua yang kita sampaikan toh akhirnya akan, karena kita akan mempertanggungjawabkan atau akhirnya kita akan melihat juga. Ya, makanya kita merindukan sekali, datanglah Tuhan Yesus, cepatlah kalau perlu hari ini. Sementara ini saya sedang ngomong, datanglah Tuhan. Supaya jelas yang mana yang hamba, mana yang manajer, mana yang hak pelayan, mana yang mana pedagang, mana supaya jelas gitu ya. Karena kita rindu kebenaran, ya, kita rindu kebenaran. Untuk itu kita rindu kedatangan Tuhan, karena ketika Dia datang, Dia akan menghakimi dan kita akan kenal kebenaran. Yesaya 26 ayat 9 mengatakan, apabila Tuhan datang menghakimi bumi, bumi akan belajar kebenaran. Haleluya. Amin.